وأكون للخير العميم مثالا. Apa yang menyebabkan banyaknya pertikaian dan permusuhan? Satu, fanatik buta kepada pendapatnya. Fanatik buta terhadap pendapat kelompoknya dan golongannya. Sehingga fanatisme yang timbul kepada kelompoknya dan golongannya menyebabkan mereka menyerang siapapun yang tidak sesuai dengan kelompoknya dan golongannya. Lalu mereka menghalalkan tindakan brutal mereka dan sadis mereka untuk menyerang siapapun yang tidak sesuai dengan frekuensi kelompoknya dan golongannya. Ini fanatisme. Yang kedua, mereka tidak mau menerima sebab perbedaan. Akhirnya perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat diingkari. Mungkin secara lisan banyak yang bijak. Seakan-akan mereka menyikapi segala perbedaan dengan cara yang baik. Tapi secara fakta, mereka tidak bisa menerima setiap perbedaan. Bahkan perbedaan fikih pun akan disikapi sebagaimana menyikapi keimanan dan kekufuran. Padahal perbedaan fikih. Hari ini banyak orang menyikapi perbedaan fikih dan perbedaan ijtihad itu kayak menyikapi perbedaan antara iman dengan kekufuran. Sehingga terkadang sering kita jumpai orang satu jamaah, satu masjid, hanya karena berbeda pilihan fikihnya, ketika masuk masjid tidak bertegur sapa. Ketika bertemu di luar mencari sandal, tidak saling bertukar senyum. Dan bahkan ketika di luar, mereka saling berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang di sana kumpul dengan kelompok yang di sana, yang di sana kumpul dengan kelompok yang di sana. Karena mereka tidak menyikapi perbedaan sebagai bagian dari cara kita memahami kelapangan hukumnya Allah. Akhirnya apa? Ya setiap perbedaan akan disikapi sebagaimana menyikapi keimanan dan kekufuran. Padahal maaf ya, suami istri saja yang mereka telah bertemu dalam ikatan pernikahan dan mereka telah melakukan tindakan yang lebih daripada tindakan manusia kepada para sahabatnya saja. Mereka tidur di tempat yang sama, mereka beratap dengan atap yang sama saja. Belum tentu semuanya sepakat dalam setiap keseharian mereka. Ibu nggak usah ngomong betul, saya tahu itu. Nggak usah ditegasin. Ya. Masalah lampu yang suka pengen terang, yang satu pengen redup. Ya. Yang satu menganggap naruh handuk di sofa biasa. Yang satu mengatakan bahwasanya menaruh handuk di sofa itu tidak biasa. Maaf ya ibu nggak usah bayangkan saya nggak punya sofa. Ya. Maka ketika kita menyikapi bahwasanya pada kehidupan keluarga saja ada perbedaan. Makanya semakin berkah ilmunya ibu, itu semakin ibu lapang menyikapi setiap perbedaan yang ibu jumpai, terutama dalam ruang fikih dan ruang ijtihad. Tapi kadang-kadang memang ada tipe manusia yang mereka itu memang tidak bisa menyikapi perbedaan. Mungkin disebabkan karena mereka tidak mengkondisikan hati mereka untuk dijaga dulu dengan kebersihan hati sebelum mereka belajar fikih. Kalau orang tidak mempelajari tazkiyatun nafas sebelum dia mempelajari fikih itu hanya dijadikan senjata untuk melawan setiap orang dan melukai setiap orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat mereka. Dan mereka merasa nyaman dengan itu. Dalam pendapat isbal, ada yang isbal, ada yang tidak isbal. Isbal itu menutup mata kaki. Itu pendapat fikih. Saya tidak isbal. Tapi bukan berarti saya memandang setiap bapak-bapak ketika mereka isbal, ketika menutup mata kakinya menjadi, ini pendosa besar ini. Yang akhirnya saya sikapi dengan sikap yang sangat naif ketika menganggap dia itu sebagai pendosa besar. Saya berjenggot dan memilih bahwasanya pendapat jenggot itu sunnah. Tapi bukan berarti ketika saya melihat ada bapak-bapak nyukur habis jenggotnya itu seakan-akan dia tidak ada sunnah di dalam hatinya dan tidak ada sunnah di dalam jiwanya. Tapi kalau hidup pada zaman fitnatul akhlas, kalau orang itu hidup pada zaman fitnatul akhlas itu apa ibu? Setiap perbedaan fikih disikapi dengan perbedaan sebagaimana menganggap antara keimanan dan kekufuran.
Makanya ibu ini madrasah. Ibu wajib bagaimana kita mengkondisikan anak kita supaya anak kita itu sudah mulai terbiasa dari kecil memandang perbedaan. Nah, kalaupun kamu pakai cadar, bukan berarti yang tidak pakai cadar itu lebih buruk dari dirimu. Ya, kalaupun nanti kamu sholat subuh tidak pakai kunut, tapi kalau kamu datang ke masjid, ada yang sholat subuh pakai kunut, terima nak. Ini pendapat ini pendapat ini. Walaupun pendapat itu tidak dipilih sama abimu. Makanya ini pernah terjadi pada keluarga kami. Dulu ketika pandemi, keluarga kami sholatnya di rumah. Masjid ditutup. Ketika balik ke masjid, maka Basam yang saat itu sudah mulai besar, sudah bisa mulai bertanya. Loh, Bi, itu kok sholat subuh ada doanya di tengah-tengah, itu namanya kunut. Nah, kok kita sholat di rumah tidak pernah? Nah, itulah kunut. Sampaikan, harus dimulai dari hari ini. Karena pertikaian ini sudah luar biasa, hari ini menyesakkan dada di mana-mana. Makanya saya ketika menjadi penasehat satu masjid, saya ngomong di satu masjid, saya boleh jadi penasehat di masjid ini. Tapi ingat ya, saya tidak mau menerima jadwalnya seorang ustadz, yang ustadz itu maunya duduk sendiri, ngumpulin jamaahnya doang, setelah itu pergi, tidak pernah mau bertegur sapa dengan para ceramah yang lainnya, maunya dia dengan jamaahnya. Oh no, mau membuka masjid saya untuk tempat orang semacam itu. Kenapa saya kondisikan masjid? Karena masjid itu tempat yang paling nyaman untuk bersaudara. Kalau masjid tidak lagi bisa menjadi tempat untuk bersaudara, terus di mana lagi anak-anak kita akan mencari persaudaraan kalau bukan di masjid? Kita ini merasa kalau ada satu masjid, diganti pengurusnya, diganti penceramahnya. Banyak orang tuh berasumsi masjid ini telah diselamatkan dari sebuah kesesatan. Padahal yang sebelumnya tidak bicara tentang kesesatan. Mungkin pandangan fikih berbeda. Mungkin pandangan ijtihad itu berbeda. Tapi bukan berarti orang yang berbeda pandangan fikihnya dengan kita dan berbeda ijtihadnya dengan kita itu selalu berada di atas kesesatan. Lah ini tuh harus kita sama-sama lakukan bareng-bareng, Bu. Tapi kita menjumpai banyak orang yang mereka nyaman sekali untuk selalu menjadikan fikih itu menjadi sebuah narasi pertikaian dan permusuhan. Sehingga akhirnya ketika ada saudaranya yang jatuh di dalam kesalahan dalam masalah fikih, menurut versinya mereka tidak sama, oh dijatuhkan. Dinikmati itu ngomong gibah di depan umum, di depan jamaah, lalu berbicara tentang kesalahan seseorang yang sejatinya kesalahan itu bisa dilakukan siapa saja. Yang aneh itu, kadang-kadang kita ngeliat ada dai, memiliki banyak kelebihan, memiliki banyak manfaat dirasakan umat, orang lain yang membencinya tidak pernah membicarakan tentang kebaikannya. Tapi sekalinya dai itu salah, langsung dibicarakan, dibuat forum khusus, dibuat video khusus. Kenapa kamu tidak membicarakan tentang kelebihannya juga? Kenapa kamu tidak membicarakan tentang kebaikannya, manfaatnya? Kalaupun jatuh salah, siapa di antara kita seorang dai yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan? Bisa jadi karena sabqul lisan, bisa jadi karena terpleset. Yang namanya ngomong di depan umum itu kadang-kadang kita suka kepleset. Itu namanya sabqul lisan. Nanti kalau ibu tiba-tiba omongannya kepleset, ngomong sabqul lisan. Temennya nanti, pintar sekali bahasa Arabnya sekarang. Itu namanya sabqul lisan. Atau terkadang, dia ketika memiliki pendapat itu, maka dia memiliki pandangan-pandangan yang dia sudah pelajari. Dan terkadang referensi dia mungkin tidak sama dengan referensi kita. Makanya saya teringat apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, juz yang pertama. Halaman berapa Ustaz? Gak usah saya ceritakan halaman, ibu juga nggak akan buka kok. Di dalam kitab Madarijus Salikin, juz yang pertama disampaikan, janganlah kamu sebagaimana babi. Banyak penuntut ilmu itu karakternya sebagaimana babi. Kalau dia membicarakan, kalau dia melihat kebaikan saudaranya, dia diem, tidak bereaksi, tidak sama sekali menyampaikan apapun, tidak memberikan loyalitas. Ketika saudaranya berbuat kebaikan, itu tidak ada loyalitasnya. Tapi sekalinya dia mendapati saudaranya salah, dibicarakan, dikonsumsi, dijadikan itu menjadi sebab permusuhan. Kayak babi. Babi itu dikasih buah anggur, ditolak. Dikasih sayur-sayur yang seger, ditolak. Tapi sekalinya dikasih bekas muntahan, dilahap.
dikasih kotoran, dimakan sama babi. Banyak orang yang terkadang jenggotnya panjang, tapi karakternya kayak babi. Kadang-kadang tidak punya jenggot, sama karakternya juga kayak babi. Jangan sampai nyalahin yang punya jenggotnya, karena bisa jadi menimpa kepada siapapun. Makanya kalau saya ditanya tentang adanya seorang ustadz yang jatuh dalam kesalahan, kita lihat yang dinamakan kesolihan dan keilmuan itu salahnya tidak sebanding dengan kebaikannya. Kecuali kesalahannya fatal, di mana kesalahan itu jauh lebih banyak daripada ilmunya dan kebaikannya, maka itu mungkin baru kita boleh bicarakan baik-baik. Tapi inilah yang terjadi hari ini. Lah umat seneng. Coba aja pertandingan tinju, kalau ada permusuhannya dulu, bumbu-bumbunya, pertandingan tinju itu tiketnya habis. Kenapa? Karena dua-duanya dikondisikan supaya mereka bermusuhan, ada gimmicknya. Akhirnya orang tuh tertarik, wah menang yang mana ini? Sama pula tayangan video, kalau berbicara tentang permusuhan, rame yang nge-view, ribuan yang komen. Coba kalau tidak bicara tentang masalah itu, sepi yang view, yang komen juga paling-paling 2. Itu pun yang komen anaknya. Ketika anaknya megang handphone. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Ini yang disebut dengan fitnatu sarra, fitnatu akhlas. Sehingga masing-masing dari kita harus berupaya, Bu, untuk menjaga komitmen bagaimana kita senantiasa bersaudara. Pilih pendapat yang paling kuat, yang menurut kita, sampai kepada kita dalilnya, tapi lapangkan hati kita untuk menerima pendapat-pendapat yang terkadang tidak sama pendapatnya dengan kita. Jangan sampai orang yang serupa dengan kita dalam banyak hal, hanya tidak serupa dengan kita dalam beberapa hal, itu justru malah kita musuhi dibandingkan orang yang jelas-jelas mereka bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Itu kan tidak masuk akal sebenarnya. Makanya Masya Allah ini perkara yang penting. Ya. Kalau ada seorang dai kepleset, misalkan jatuh dalam kesalahan, emang ada dai yang sempurna 100%? Orang yang mengkritik dai lain pun sebenarnya juga banyak salah. Kalau mau dibuka videonya yang salah pun banyak sebenarnya. Ya, contoh ada ustadz, dia mengkritik gini. Dia kalau mau dibuka videonya yang salah juga banyak. Sudahlah, kenapa sih kita tidak ingin menutupi kesalahan orang lain? Ya, menutupi kesalahan orang lain, bukankah kita juga ingin ditutupi kesalahannya oleh Allah? Adapun masalah kesalahan itu, coba kita buka bagaimana tentang masalah tersebut. Supaya kita jangan sampai akhirnya menjadi bagian dari sebuah fitnah. Kapan kita menjadi bagian dari sebuah fitnah? Ketika ada namanya fitnah atau akhlas, adanya pertikaian dan permusuhan, dan kita pun termasuk yang membawa minyak untuk membesarkan setiap pertikaian dan permusuhan. Maka kita pun tidak selamat dari fitnah. Jadi kalau ada di antara kita ikut membesarkan setiap pertikaian dan permusuhan, maka kita ini sebenarnya koreknya dan kita sebenarnya adalah minyaknya. Berarti kita belum selamat dari fitnah. Makanya maaf, belum tentu setiap orang bicara tentang fitnah, dia sendiri selamat dari fitnah. Oh, belum tentu. Belum tentu dia selamat dari fitnah. Ya. Jadi akhirnya disinilah cara kita ketika kita memahami sesuatu. Sehingga akhirnya kewajiban kita pada keluarga kita adalah bagaimana betul-betul kita menjaga keluarga kita dari fitnah atau akhlas. Ajarkan kepadanya cara dia untuk memandang sesuatu dengan cara yang lapang. Dan bagaimana caranya hatinya anak-anak kita dan keluarga kita itu bisa memiliki hati yang bisa mendatangkan keselamatan bagi banyak urusan kaum muslimin. Dan itu kewajiban kita. Duduk sama suaminya, duduk sama istrinya, kita bicara baik-baik. Gimana cara kita menyikapi masalah ini, cara kita menyikapi masalah ini. Supaya kita tidak menjadi bagian dari fitnah itu sendiri ketika kita membesarkan fitnah. Ibu bicara tentang fitnah, lalu berusaha menjaga keluarga kita dari fitnah, tapi kita tidak berusaha untuk meredam setiap perbedaan, supaya tidak melebar menjadi permusuhan, maka kita pun menjadi bagian dari fitnah itu sendiri. Makanya yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak itu hari ini adalah
tentang bagaimana adab dan akhlak ketika dia menyikapi orang-orang yang beribadah yang tidak sesuai dengan ibadah yang dia lihat dari abinya. Ini yang saya sampaikan kalau saya pulang sholat subuh, saya naik motor sama anak-anak. Materi yang saya selalu sampaikan itu apa? Saya menyampaikan tentang materi-materi masalah fikih yang terkadang mereka jumpai di masyarakat yang tidak sama dengan apa yang mereka lihat dari abinya. Contohnya beberapa hari yang lalu saya menyampaikan masalah isbal sama Ja'far, sama Basam, sama Basim saat itu. Saya sampaikan, kalian kalau melihat celananya abi nutup mata kaki, enggak. Kenapa tidak boleh menutup mata kaki? Saya sampaikan dalilnya. Begini. Tapi saya tidak menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan umum saja. Terus setelah saya sampaikan dalilnya, saya ajak mereka ngomong. Tapi ingat ya, bukan berarti kalau kalian nanti melihat bapak-bapak di masjid, ada celananya menutup mata kaki, lalu kalian mengatakan ini penduduk neraka. Karena bisa jadi beliau memakai pendapat ini. Walaupun saya tahu kadang-kadang mungkin kemampuannya Basam belum sebagaimana kakaknya Ja'far, tapi saya tetap sampaikan supaya apa? Dia mulai belajar untuk melihat keindahan persaudaraan itu indah, lebih indah daripada masalah apapun. Tapi kalau kita terus-terusan mendiamkan masalah itu, bahkan kita yang justru mengajarkannya, maka bisa jadi mungkin pertikaian dan permusuhan yang terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan itu terkadang kitalah penyebabnya. Kita yang menjadi sumber pemicunya. Karena kita tidak memperkenalkan bagaimana konsep persaudaraan. Ya. Ada itu pertanyaan dari anak saya. Bi, ini kalau di masjid itu kalau kita sholat di sana kok habis dikir bareng-bareng keras. Tapi kalau di masjid komplek kita kok enggak? Dia sudah mulai nanya, kita sampaikan. Makanya kita harus betul-betul harus ngaji. Dan ngajinya kita itu betul-betul ngaji pada referensi yang mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan. Kenapa sih harus bicara persaudaraan? Karena persaudaraan itu bagian dari fitnah yang sudah diawasi oleh Nabi. Kenapa kita harus peduli tentang masalah persaudaraan? Loh, kalau kamu nggak peduli masalah persaudaraan, lah bagaimana kamu selamat dari fitnah? Kita pingin gitu anak kita nanti mengamalkan sunnah gitu atau mengamalkan setiap perintah gitu. Tapi ujung-ujungnya setiap orang yang di dekatnya itu tidak merasa nyaman gitu. Gara-gara dia tidak mau ngomong, tidak mau tegur sapa, tidak mau sama sekali untuk terlibat apapun. Kan bukan begitu sebenarnya cara kita di dalam menjalankan agama. Dan masalah persaudaraan itu bukan masalah fikih. Masalah persaudaraan itu masalah akidah. Itu yang disebut dengan al-wala wal bara'. Itulah yang disebut dengan memberikan loyalitas dan memberikan permusuhan. Jadi dia bukan masalah fikih. Nah sekarang itu keadaannya terbalik. Kalau ada seseorang menyeru untuk memusuhi banyak orang, itu seakan-akan mewakili Nabi. Kalau ada seseorang menyeru untuk saling bersaudara, saling menghormati, saling memahami, itu seakan-akan mereka tidak mewakili Rasulullah SAW. Seakan-akan Nabi itu menjadi tokoh yang paling banyak bermusuhan dengan kaum muslimin. Padahal Nabi itu orang yang jarang sekali bermusuhan dengan kaum muslimin. Siapa musuhnya Nabi dari kalangan kaum muslimin? Gak ada. Musuhnya Nabi jelas. Musuhnya Nabi itu orang musyrikun. Bahkan Nabi memperlakukan Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik. Dia yang memfitnah Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Dia yang menggembosi para sahabat sampai akhirnya mereka mundur dalam perang Uhud dan tidak jadi ikut berperang. Dialah yang mengatakan bahwasanya Nabi itu pengecut. Dialah yang membenci kepada ayat yang diturunkan kepada Nabi. Lihat bagaimana perlakuan Nabi kepada Abdullah bin Ubay. Baik. Bahkan ketika anaknya bernama Abdullah itu berkata bahwasanya, ya Rasulullah, kalau memang Abdullah bin Ubay ingin engkau bunuh, ya Rasulullah, biar saja. Saya aja yang membunuh, ya Rasulullah. Supaya saya tidak dendam kepada siapa yang membunuh bapakku. Kata Rasulullah, siapa yang ngasih tahu kamu bahwasanya saya akan membunuh? Ketika Rasulullah SAW mendapati Abdullah bin Ubay itu meninggal dunia. Abdullah bin Ubay itu meninggal dunia.
Maka Rasulullah itu memintakan ampunan. Walaupun Allah mengatakan, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan, sama aja tidak diampuni oleh Allah. Kata Nabi, aku tetap memintakan ampunan kepada Abdullah bin Ubay 100 kali. Walaupun aku tahu ampunanku kepada Abdullah bin Ubay tidak diterima sama Allah. Kenapa Nabi semacam itu? Karena Nabi memiliki sebuah sikap memperlakukan orang mukmin dan memperlakukan ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu orang yang sholat itu dengan sebagaimana perintahnya Allah.